Feng Wuyu mencubit bibirnya begitu erat hingga seperti menghilang ke wajahnya. Maksudmu anak itu Mu Chen? Sialan anjing macam apa yang dia miliki untuk merebutmu sebagai murid? Petik 2. Ini tidak cocok dengan Tang Wulin, memicu kerutan tegang. Akulah yang cukup beruntung bisa belajar di bawah bimbingannya. Saya masih memiliki guru lain juga, Guru Mang Tian. Hanya berkat bimbingan mereka saya ada di sini hari ini. Seseorang seperti Anda, Presiden Asosiasi Shrek Blacksmith, seharusnya tidak meminta saya untuk mengkhianati guru saya. Petik 2. Itu, Feng Wuyu kehilangan kata-kata. Mengkhianati mereka tidak seserius itu. Anak itu Mu Chen cukup pandai menempa, tapi kekuatannya agak kurang. Dia nyaris tidak berhasil menerobos sebagai Sol Douluo, dan itu dengan bantuan eksternal. Dia bahkan bukan judul Douluo. Sangat mustahil baginya untuk menjadi Divine Blacksmith, tapi aku berbeda. Basis kultivasi saya membuatnya malu. Lihat dirimu sendiri. Saat kata terakhir keluar dari bibirnya, aura merah meresap ke udara dari mana Feng Wuyu berdiri. Suhu di ruangan itu melonjak beberapa derajat. Semua ini melalui pengerahan kekuatan jiwanya. Tang Wulin merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam tungku, mundur beberapa langkah secara refleks. Pada saat yang sama, dia mendesak esensi darahnya untuk melindunginya dari neraka. Tapi itu masih belum mempersiapkannya untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Pupilnya membesar karena syok. Cincin demi cincin naik dari bawah Feng Wuyu, mengelilinginya seperti bintang yang membutakan dalam nebula spiral. Ungu, 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 hitam, 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 dan merah. Dia memiliki 9 cincin jiwa. Dia sebenarnya punya 9. Dia bahkan punya yang merah. Dari konfigurasi cincin jiwanya, dia seharusnya tidak lebih lemah dari Penatua Kai. Tidak pernah terpikir oleh Tang Wulin bahwa orang yang menculiknya adalah judul Douluo. Dan tidak berlebihan untuk menyebutnya luar biasa di antara kelompok ini juga. Jika dia menghitung kakeknya, maka Akademi Shrek sudah membanggakan setidaknya 3 judul Douluos. Itu mengejutkan pikirannya untuk berpikir dia bertemu begitu banyak, semua yang memiliki konfigurasi cincin jiwa yang tak terbayangkan. Bersamaan dengan cincin jiwanya yang terwujud, tubuh Feng Wuyu tumbuh sedikit lebih penuh, sedikit lebih lebar, tetapi sebaliknya tidak mengganggu penampilannya secara keseluruhan. Tang Wulin tidak bisa mengenali jiwa bela dirinya. Ini adalah kekuatan dari judul Douluo, kontrol total pada seberapa banyak jiwa bela diri terungkap. Lihat baik-baik, bukankah aku kuat? Tidak peduli kemanapun Anda pergi di benua ini, tidak ada yang berani menyeberang Anda jika Anda menjadi murid saya. Dan jika ada yang menyentuh rambut di kepalamu, aku akan membakarnya menjadi abu. Ada api yang berkobar di mata Feng Wuyu. Orang ini sama sekali tidak normal. Tang Wulin tertawa di dalam hatinya. Meski demikian, dia tidak langsung menolak tawaran tersebut. Setelah menyaksikan urusan Gu Yue dengan Penatua Kai, dia belajar lebih baik. Setiap tanggapan yang dia berikan harus bernuansa dan bijaksana. Senior, kamu terlalu hebat. Namun, saya tidak bisa meninggalkan guru saya untuk kekuatan Anda. Jika saya bersedia mengkhianati mereka hari ini, bukankah itu membuat saya mampu mengkhianati Anda di masa depan? Petik 2. Itu tidak mungkin. Anda tidak akan pernah bertemu pandai besi lebih baik dari saya. Setidaknya, tidak ada yang lebih kuat. Mata Feng Wuyu menangkap pandangan berkaca-kaca, pikiran mengembara di alam semesta, sebelum kembali ke masa sekarang. Bahkan basis kultivasi orang itu tidak sebaik milikku. Seolah-olah kata-kata itu dicuri dari mulutnya, dan Tang Wulin tidak dapat memanggil lagi di hadapan orang yang begitu menuntut. Baiklah, bagaimana dengan ini? Lain kali saya menerima pelajaran dari guru saya akan bertanya apakah dia setuju dengan Anda yang membimbing saya juga. Dan jika dia melakukannya, saya tidak akan keberatan. Apakah itu baik? Saya juga akan menerima bergabung dengan asosiasi blacksmith ini untuk saat ini. Bagaimanapun, aku akan menghabiskan banyak waktu di kampus, jadi kamu tidak perlu khawatir aku menghilang, kan? Petik 2. Feng Wuyu menggaruk kepalanya saat dia memikirkannya. Baik, baik, Anda benar-benar anak yang merepotkan. Tapi seperti yang mereka katakan, yang mampu menyebabkan semua masalah, seperti yang selalu dikatakan orang lain bahwa saya selalu menyebabkan masalah. Senior, bisakah aku pergi? Tang Wulin menyelidiki. Feng Wuyu melambaikan tangannya dengan acuh. Ayo pergi. Tapi jangan lupa, Anda tidak bisa bergabung dengan asosiasi lain. Petik 2. Mengerti. Jika ada yang mencoba membujuk saya untuk bergabung, haruskah saya menggunakan nama Anda? Petik 2. Tatapan mata Feng Wuyu cukup panas untuk melelehkan mentega.
Tentu saja harus. Tidak ada yang berani mencuri kamu dariku. Petik 2. Tang Wulin kembali ke meja tempa, mengambil 2 potong besi meteorik dan memindahkannya ke cincin penyimpanannya. Logamnya emas kehitaman, bintik-bintik cahaya berkelap-kelip di permukaan, mengingatkan pada langit malam. Dia mendapat untung yang lumayan kali ini. Bukankah Yuanen bilang akademi bisa menjual barang atas nama kita? Saya berani bertaruh 2 bongkahan besi meteorik ini sangat berharga. Saya tidak perlu khawatir tentang makanan saya untuk sementara waktu. Aku akan menemuimu nanti. Feng Wuyu berteriak pada sosok mundur Tang Wulin, membuang pikirannya ke bawah dan menyebabkan dia tersandung. Dengan punggung ke kamar, Tang Wulin terkejut menemukan dirinya di salah satu tingkat atas gedung sekolah. Dia menepuk dadanya beberapa kali untuk menenangkan detak jantungnya. Bagi Tang Wulin, Feng Wuyu adalah teka-teki yang membingungkan dan menghadapinya sangat menakutkan. Dia beruntung, murni dan sederhana, untuk menangkap khayalan dari Saint Blacksmith. Bisa dikatakan, dia tidak bisa menghilangkan sulur keraguan yang menempel di tubuhnya. Dia adalah judul Douluo 9 cincin. Aku ingin tahu apa gelarnya, aku harus bertanya pada guru nanti. Masih asing dengan tata letak gedung sekolah, Tang Wulin menyempatkan diri untuk mencari tangga. Saat dia turun, dia bertemu Yuanen. Aku sudah mencarimu selama setengah hari sekarang, dan kamu di sini seperti yang kuduga. Apa kamu baik-baik saja? Yuanen bertanya. Tang Wulin mengangguk. Saya baik-baik saja. Mata Yuanen mengarah ke dada Tang Wulin. Anda telah bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi. Atas pertanyaannya, Tang Wulin mengikuti tatapan Yuanen ke dadanya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat lencana yang tampak kasar yang menggambarkan palu hitam. Tanpa ragu, itulah yang dipaksakan Feng Wuyu padanya. Saya kira Anda bisa berkata begitu. Tang Wulin memaksakan senyum. Anda cukup beruntung memiliki penatua Feng secara pribadi merekrut Anda. Kamu pasti pandai besi yang hebat. Yuanen mengangguk setuju dan menghela nafas lega. Tetua gila. Kedutan bibir Tang Wulin. Orang itu benar-benar gila. Yah, tidak perlu pergi sekarang. Asosiasi Pandai Besi berbasis di sini, di lantai 4. Anda dapat menggunakan meja tempa secara gratis karena Anda adalah anggota, tetapi Anda masih harus menyediakan logam Anda sendiri untuk menempa. Petik 2. Hah, jadi Asosiasi Pandai Besi ada di lantai ini. Bisakah Anda membawa saya ke sana? Sejak dia menginjakkan kaki di kota Shrek, Tang Wulin mendambakan meja tempa untuk disebut miliknya. Apalagi sekarang dia adalah Pandai Besi peringkat 5. Bengkel tempat Feng Wuyu membawanya berada di tepi lantai 4, terselip jauh di dalam koridor berliku dan semacamnya. Yuanen menuntunnya ke tempat lain, dengan punggung lurus dan tegap, penuh keyakinan. Mereka tiba di kaki papan tanda besar tidak lama kemudian. Asosiasi Pandai Besi. Kata-kata itu ditulis dengan aura keagungan. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk. Hal pertama yang dilihatnya adalah meja yang membentang lebih dari 20 meter, dengan lebih dari 15 jendela untuk membantu pengunjung. Saat ini, 3 anggota staf dengan penampilan muda duduk di belakang jendela. Mereka mungkin juga pelajar. Yuanen berbicara dengan lembut, sekarang sepi karena sekarang waktunya makan siang, tapi setelah itu selesai, tempat ini akan ramai. The Blacksmith Association sangat populer karena meskipun hanya ada sedikit pandai besi di Shrek, permintaan untuk menempa mereka tidak lagi diperhitungkan. Mendengar kata-kata ini, jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan salah satu jendela. Halo, saya murid baru dan nama saya Tang Wulin. Saya baru saja bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi. Penatua Feng memberi saya lencana ini. Dia menunjuk ke dadanya. Saya ingin tahu apakah ada hal lain yang perlu saya lakukan. Seorang pria muda, sekitar 18 tahun, melihat lencana dari balik jendela. Saat melihatnya, dia bertanya, Elder Feng secara pribadi merekrut Anda? Iya, kata Tang Wulin. Baik, apakah Anda memiliki lencana pandai besi? Saya akan memulai pendaftaran Anda. Jika Anda tidak menyadarinya, Asosiasi Pandai Besi Shrek menerapkan aturan yang serupa dengan yang mengatur asosiasi pandai besi lainnya di seluruh benua. Petugas itu melirik lencana di tangan Tang Wulin sambil melanjutkan penjelasannya, semakin besar pandai besi, semakin besar otoritas mereka. Itu adalah lencana oranye dengan 4 bintang kuning di atasnya. Skema warna lencana ini, dia pandai besi peringkat 4. Meskipun pandai besi peringkat 4 tidak terlalu sulit ditemukan di Akademi Shrek, dia belum pernah bertemu pandai besi semuda ini sebelumnya. Usia rata-rata anggota asosiasi Shrek Blacksmith cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan asosiasi kampus lainnya.
Lagi pula, blacksmithing membutuhkan akumulasi pengalaman yang lama dan penajaman skill yang lama. Ketika Tang Wulin pertama kali menginjakkan kaki ke ruangan itu, petugas itu tertarik. Ketika lencana peringkat keempat muncul di gambar, dia tercengang. Apakah itu nyata? Tangan yang gemetar memegang lencana itu, memasukkannya ke dalam slot kecil di perangkat identifikasi. Catatan terperinci tentang informasi pribadi pemilik akan diambil dengan cepat, apapun profesinya. Tang Wulin, pria, lahir di kota Glorybound, anggota asosiasi Issea Blacksmith, pandai besi peringkat keempat, juara kedua dari turnamen pandai besi divisi junior, Skysea Alliance Turnamen. Jumlah total misi tempa yang diselesaikan. Suaranya semakin rendah saat gambar Tang Wulin muncul di layar, mengkonfirmasi identitasnya. Petugas itu tidak meragukan siapa dia, informasi di lencana tidak mungkin dibuat-buat. Belum lagi, pemalsuan sangat mudah diungkapkan sehingga tidak sepadan dengan waktu pembuatannya. Sementara itu, Yuanen dibekukan di sisi Tang Wulin. Dia pandai besi peringkat 4. Dia menduga Tang Wulin berbakat, dilihat dari bagaimana Feng Wuyu secara pribadi merekrutnya, tetapi tidak pernah dia membayangkan pemuda itu memiliki pangkat setinggi itu. Profesional peringkat 4 jarang ada di kelas 4, belum lagi kelas 1. Orang sekaliber seperti itu hanya menjadi orang biasa di kelas 5 dan 6. Saya telah menemukan harta karun. Karena dia adalah pandai besi peringkat 4, dia setidaknya harus mampu melakukan pemurnian kelas 2. Ini lencanamu kembali, kata pemuda itu, nadanya jelas lebih sopan dari sebelumnya. Sebagai sesama pandai besi, dia memahami lebih baik daripada Yuanen, jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diwakili oleh pandai besi peringkat 4 berusia 13 tahun, betapa hal itu mengguncang dasar-dasar sejarah pandai besi. Mungkin akademi melanggar aturan dan membuat pengecualian untuk merekrutnya karena bakatnya yang kaya. Kamu adalah seorang siswa yang bekerja. Pria muda itu bertanya. Tang Wulin mengangguk. Petugas itu menahan pandangannya dan sesuatu muncul di matanya, sesuatu yang mendekati pemahaman. Saya akan menjelaskan cara kerja bayarannya di sini. Karena lencana yang Anda dapatkan menyatakan bahwa Anda adalah pandai besi peringkat 4, Anda akan menerima 2.000 poin sebulan dan akses ke bengkel pribadi seluas 20 meter persegi. Itu cocok untuk peringkat Anda, dan akan ditingkatkan saat peringkat Anda naik. Selain itu, asosiasi akan memberi Anda 10 bongkahan logam setiap bulan untuk digunakan sesuai keinginan, dan diskon 8% saat membeli logam tambahan dari asosiasi. Anda juga bisa mendapatkan pekerjaan di asosiasi. Jika Anda ingin asosiasi menjual produk atas nama Anda, maka Anda harus melepaskan 5% sebagai bayaran. Jelas, sisanya akan Anda terima. Sebagai imbalan atas semua manfaat ini, Anda harus menyelesaikan 3 pekerjaan setiap bulan. Tentu saja, ketiga pekerjaan tersebut akan cocok dengan peringkat Anda. Last but not least, jika Anda mengalami masalah, jangan ragu untuk datang ke asosiasi untuk meminta bantuan. Banyak sekali keuntungan bergabung. Sepanjang jalannya untuk menjadi pandai besi, Tang Wulin telah menemukan banyak gunung yang tidak bisa ditembus di sepanjang jalan, dan baru sekarang dia mencicipi buah manis yang lahir dari jerih payahnya. Dimanapun, pandai besi akan selalu diminati, terbukti dari manfaat yang ditawarkan oleh Asosiasi Pandai Besi Shrek. Saya ingin menerima beberapa pekerjaan. Tolong beri saya bengkel. Ini adalah 2 item prioritasnya hari ini. Sebuah bengkel pribadi akan memungkinkannya untuk berlatih menempa dan menyelesaikan pekerjaan, mengumpulkan poin kontribusi dalam perjalanan. Cabang Tang Sekte kemungkinan besar tersembunyi di perut Akademi Shrek. Tang Wulin harus bertanya pada Wu Zhangkong di mana itu. Dan begitu dia memiliki informasi, dia akan pergi dan melapor, menyelesaikan jadwal padat yang penuh dengan misi untuk Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia akan mengkonsolidasikan fondasi peringkat kelimanya sambil menyelesaikan pekerjaan tempaan untuk tahun depan, mengambil pendekatan yang lambat dan mantap untuk pemurnian semangat. Tolong tunggu sebentar. Beberapa saat kemudian, petugas membawa Tang Wulin menyusuri koridor yang panjang dan sempit, berkelok-kelok dan berliku-liku seperti ular melingkar, pintu-pintu berjejer di kedua sisi. Setelah diperiksa lebih dekat, Tang Wulin menyadari betapa miripnya aula itu dengan tabung. Dengan setiap langkah, juru tulis itu terus mengoceh, mengingatkannya tentang detail penting tertentu. Misalnya, bahwa setiap asosiasi memiliki ruangannya sendiri, dan semua ruangan di kedua sisi koridor adalah untuk pandai besi dari pangkat 4 ke atas. Setiap bengkel kedap suara, jadi tidak peduli seberapa marah seseorang mengayunkan palu, tidak ada satupun pengintip yang akan meninggalkan ruangan. Nomor bengkel Tang Wulin mudah diingat, 88.
Ini kartu pintu bengkelmu. Ini gratis untuk digunakan. Jika Anda perlu membeli logam atau ingin menerima pekerjaan, mampirlah ke meja depan dan kami akan segera membantu Anda. Petik 2. Baik, aku akan merepotkanmu saat waktunya tiba. Petik 2. Tang Wulin memasuki bengkelnya dengan Yuanen di belakangnya. Itu rapi dan rapi, rak-rak kosong di kedua sisinya, tidak ada tumpukan debu di tempatnya. Tepat di tengah ruangan berdiri meja tempah. Sekilas, dan Tang Wulin tahu itu adalah tipe standar, tipe yang, meskipun tidak semewah milik Feng Wuyu, adalah yang paling dia kenal. Sebaliknya, ruangan itu kosong. Setiap dinding ditempa dari logam. Jika dia tidak tahu yang lebih baik, dia bisa saja bersumpah dia akan menginjakkan kaki ke dunia metal. Meski tidak terlalu besar, masih bagus. Saya dapat menganggap bengkel ini milik saya mulai sekarang. Sebelumnya, Tang Wulin telah mengambil jatah bulanannya, 10 bongkahan logam. Pandai besi peringkat 4 diperlakukan dengan baik. Meskipun tidak satu pun dari 10 logam yang sangat berharga atau langka, semuanya gratis. Tidak mungkin dia bisa menolaknya. Dia mengatur logam yang baru diperolehnya dengan beberapa yang kurang berharga dari cincin penyimpanannya di rak lapar. Dan dengan itu, bengkel tidak lagi tampak kosong. Ambil pilihanmu. Tang Wulin menunjuk ke rak. Yuanen membalas sikapnya dengan tatapan kosong. Saya tidak yakin apa yang saya inginkan. Aku butuh 1 set baju besi lengkap, jadi aku akan pergi dengan apapun yang kamu rekomendasikan. Petik 2. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan keterkejutan. Anda ingin membuat set lengkap. Anda sudah bersiap untuk menjadi master armor pertempuran. Petik 2. Yuanen mengangguk. Saya pikir itu akan sulit karena tubuh Anda tumbuh terlalu besar saat Anda menggunakan jiwa bela diri Anda. Tang Wulin tersenyum sendiri. Oh benar, apa jiwa bela dirimu? Ini sangat kuat. Ini akan membuat segalanya lebih mudah jika saya tahu. Petik 2. Itu kera raksasa Titan, jawab Yuanen setelah ragu-ragu sejenak. Kera raksasa Titan. Mata Tang Wulin muncul. Tentu saja dia pernah mendengarnya sebelumnya. Kera raksasa Titan dikenal sebagai raja hutan, bangsawan di antara monster jiwa. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan jiwa bela diri mereka. Jadi apa yang Anda pikirkan? Yuanen bertanya. Tang Wulin merenung sejenak, roda gigi berputar-putar di benaknya. Spirit Refined Metal akan menjadi yang terbaik untukmu. Itu akan memungkinkan Anda untuk menggabungkan baju besi Anda dengan tubuh Anda dan mengakomodasi Anda tidak peduli seberapa besar transformasi Anda. Dalam pelajaran hari ini, guru kelasku mengatakan baju besi perang dimaksudkan untuk dipakai oleh jiwa bela diri. Jadi, baju besi perang satu kata tidak bisa dihitung sebagai baju besi perang sejati. Bagaimanapun, saya terlalu asing dengan bagaimana baju besi perang dibuat dan tidak tahu apakah baju besi pertempuran satu kata dapat berubah bersama dengan jiwa bela diri Anda. Petik 2. Bisa, kata Yuanen. Tapi proses pembuatannya sangat rumit. Baiklah, bagaimana kalau kamu hanya 1000 memurnikan logam yang sangat ulet untukku? Petik 2. Sekali lagi, Tang Wulin menggali jauh ke dalam pikirannya. Maka Anda akan menginginkan logam yang sama dengan palu saya. Perak tebal. Ini sangat ulet dan dianggap sebagai salah satu logam kelas menengah terbaik. Untuk membuat baju besi, Anda harus mencari perancang dan pembuat misya. Petik 2. Baik, ribuan pemurnian perak berat bukanlah jalan-jalan di taman bagi Tang Wulin. Karena Yuanen adalah pelanggan pertamanya sejak datang ke Akademi Shrek, Tang Wulin mengizinkannya untuk tinggal dan menonton. Beberapa pukulan palu kemudian, cahaya perak ditembakkan dari logam, membuat Yuanen terengah-engah. Kamu terlalu cepat. Anda mendapatkan kesepakatan kali ini. Itu 1000 dimurnikan dengan roh, jadi itu 1000 tingkat halus. Tidakkah menurutmu 1000 poin kontribusi terlalu murah untuk sesuatu seperti ini? Petik 2. Yuanen dengan hati-hati menerima perak tebal itu dan menyimpannya, mengangguk. Itu murah. Saya akan memberitahu Anda rahasia tentang Akademi Shrek jika Anda setuju untuk terus memalsukan saya dengan harga itu. Petik 2. Selesai. Tang Wulin segera menyetujui tawar-menawar itu, jantungnya berdebar-debar dengan antisipasi yang jelas di ruangan itu. Saya ingin Anda menjawab beberapa pertanyaan lagi tentang siswa yang bekerja juga. Lemparkan jawaban itu dan saya berjanji untuk terus menempa ribuan produk olahan untuk Anda dengan harga itu. Tapi kesepakatan ini hanya untukmu. Petik 2. Setuju, kata Yuanen dengan senang hati. Tang Wulin merasakan dari nada Yuanen bahwa dia menjual 1000 perbaikannya dengan harga murah kali ini, tetapi informasi dapat membuat atau menghancurkan pendatang baru seperti dia. Selain itu, Yuanen hanya satu orang.
Dia tidak mungkin membutuhkan terlalu banyak ribu perbaikan. Akademi membeli 1000 logam olahan kelas 1 dengan minimal 2000 poin kontribusi. Sudut mulut Tang Wulin mulai bergerak-gerak. Tapi hadiah 1000 pekerjaan penyulingan bagi siswa yang bekerja semuanya adalah 1000 poin. Itu karena kamu belum bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi. Bukankah bayarannya hanya 5% setelah Anda bergabung? Selain kami, para siswa yang bekerja yang diharuskan menerima beberapa misi setiap bulan, tidak ada yang akan peduli dengan pekerjaan yang diberikan oleh administrasi. Kamu hanya akan ditipu jika melakukannya. Petik 2. Tang Wulin berkata, "Oke. Aku mengerti sekarang. Untung aku tidak terlambat mengetahuinya. Jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada rahasia tentang siswa yang bekerja? Mengapa orang bertingkah aneh saat mengetahui bahwa saya adalah siswa yang bekerja?" Petik 2. Itu karena siswa yang bekerja itu aneh, jawab Yuanen terus terang. Akademi biasanya menerima siapa saja yang tidak lulus ujian tetapi berprestasi secara spektakuler di satu bidang sebagai siswa yang bekerja. Nah, mereka yang memiliki kualitas luar biasa juga diakui sebagai siswa yang bekerja. Misalnya, Elder Feng yang Anda temui sebelumnya adalah seorang siswa yang bekerja. Mengandalkan bakat pandai besi, ia lulus dari pelataran luar pada usia 34. Tetapi di tahun yang sama, dia berhasil dalam pemurnian jiwa dan masuk ke peringkat ke-7, menjadi pandai besi suci. Akademi membuat pengecualian untuknya, Saint Blacksmith termuda di benua itu, dan menerimanya di pelataran inti. Kemudian kultivasinya melonjak. Dia bangkit dari 6 menjadi 9 cincin dalam 20 tahun. Dia menjadi judul Douluo dan peringkat ke-8 Saint Blacksmith. Dia adalah pandai besi terhebat di Akademi Shrek dan memegang posisi yang diagungkan. Siswa yang bekerja menciptakan preseden untuk mencapai puncak. Di mata siswa biasa, siswa yang bekerja tidak dapat diprediksi dan sama sekali tidak boleh tersinggung. Peluang bagi lulusan siswa yang bekerja untuk masuk ke pelataran dalam adalah 30%, jauh lebih tinggi daripada siswa biasa. Secara alami, kami juga berada di bawah tekanan yang jauh lebih besar daripada mereka. Akademi menetapkan sistem siswa yang berfungsi untuk mereka yang unggul dalam satu bidang tertentu, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk masuk. Tapi sekarang, setelah banyak generasi siswa yang bekerja, dua kata ini saja sudah cukup untuk menuntut rasa hormat dari siswa biasa di pengadilan luar. Petik 2. Tang Wulin akhirnya mengerti mengapa administrator menyuruhnya untuk tidak mempermalukan para siswa yang bekerja hari itu. Jadi, Penatua Kai tidak menghukum kami dengan menjadikan kami murid yang bekerja. Apakah Anda memiliki pertanyaan lain? Yuanen bertanya. Tang Wulin berkata, "Saya masih punya pertanyaan. Kamu sangat kuat, jadi kenapa kamu belum memasuki pelataran inti? Berapa usia kamu?" "Umur saya 15 tahun. Saya masuk Akademi Shrek ketika saya berusia 12 tahun. Adapun mengapa saya belum memasuki pelataran dalam, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Ini sebuah rahasia." Jejak kesepian berkedip di mata Yuanen. "Baiklah, jika kamu tidak membutuhkan apapun, aku akan pergi sekarang. Saya masih harus menyelesaikan tugas saya sendiri. Oh ya, saya desainer Misha peringkat ke-3. Jika Anda membutuhkan desain apapun di masa mendatang, temukan saya dan saya akan memberi Anda diskon." Petik 2. Tang Wulin tersenyum. "Tidak gratis." Petik 2. Yuanen menatapnya. "Gratis." Shrek Academy menganjurkan sistem di mana semakin banyak pekerjaan yang Anda lakukan, semakin banyak Anda mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar harganya. Petik 2. Baiklah, berhentilah terlalu serius. Ayo pergi. Kita pergi ke jalan yang sama jadi aku akan pergi denganmu. Petik 2. Tang Wulin telah mendapatkan banyak kesempatan ini. Bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi akan membuat hidupnya lebih mudah, yaitu, memberinya sarana untuk memberi makan dirinya sendiri. Kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi jangan lupa mentraktirku makan malam. Kamu rakus sekali. Yuanen menatapnya tak berdaya. Mereka meninggalkan gedung sekolah dan berjalan kembali ke asrama mereka. Namun, saat mereka keluar dari hutan, Yuanen mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Tang Wulin memperhatikan ketenangan Yuanen yang tiba-tiba. Dia juga melihat ke arah yang sama. Seseorang duduk di tepi hutan, tubuhnya menoleh menghadap asrama. Pria berseragam hijau Akademi Shrek, rambut emasnya disisir rapi ke belakang. Tang Wulin mengira dia tampak agak akrab. Yuanen berhenti berjalan. Di saat yang sama, pria berambut emas itu juga memperhatikan mereka dan menoleh. Tang Wulin langsung mengenalinya.
Bukankah dia anak orang kaya kemarin yang membeli toko minuman karena dia menginginkan nomor perempuan? Dia juga memiliki jiwa bela diri malaikat, kan? Melihat Tang Wulin dan Yuanen, pria itu berdiri dan melangkah. Apa kalian berdua melihat gadis berambut merah di sini? Sebenarnya, apakah seorang gadis berambut merah tinggal di sini? Pria itu menatap mereka dengan arogan, kehadirannya hanya menyesakkan bagi orang lain. Dia masih mencari gadis malaikat jatuh itu. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Tepat sekali. Bukankah dia juga mengatakan bahwa dia adalah seorang siswa yang bekerja? Dia tanpa sadar berbalik ke arah Yuanen. Sebagai siswa kelas 2, Yuanen tahu lebih banyak tentang siswa yang bekerja. Selain itu, pria Yue Zhengyu ini juga seorang siswa kelas 2. Fakta bahwa dia tidak mengenali Yuanen sangat membingungkan. Yuanen memandang Yue Zhengyu dengan ketidakpedulian. Saya tidak kenal orang seperti itu. Tolong minggir. Tidak menunggu jawabannya, Yuanen mulai berjalan ke depan. Mata Yue Zhengyu berbinar. Aku sudah menunggu setengah hari, tapi aku baru bertemu kalian berdua siswa yang bekerja. Sekarang, kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa. Dia mengangkat tangan untuk mendorong dada Yuanen. Ekspresi Yuanen langsung menjadi gelap. Aura yang mengesankan meledak dari tubuhnya, dan dia menabrak Yue Zhengyu dengan bahunya. Keheranan berkedip di mata Yue Zhengyu. Dia sudah lama tidak berada di Akademi Shrek meskipun menjadi siswa pelataran luar. Jika bukan karena persyaratan klannya, dia pasti sudah lama memasuki pelataran inti. Dia telah dipaksa oleh klannya untuk mengasingkan diri untuk membangunkan jiwa bela dirinya segera setelah diterima, jadi dia langsung mulai di kelas 2 setelah selesai. Inilah mengapa tidak mengenali Yuanen. Menghadapi serangan Yuanen, dia juga menurunkan bahunya untuk menabrak Yuanen. Tang Wulin mundur 2 langkah. Dia tidak ingin menjadi kerusakan tambahan. Seperti yang diharapkan Tang Wulin, setelah tabrakan mereka mengakibatkan Yue Zhengyu dikirim terbang. Semburan cahaya kemudian, sayap terbentang di belakang punggung Yue Zhengyu dan dia berjuang untuk menenangkan dirinya di udara. Akhirnya, tubuhnya memperbaiki dirinya sendiri. Namun, getaran masih mengalir di bahu kanannya. Meskipun jiwa bela diri malaikat suci sangat tangguh, kekuatannya tidak terletak pada kekuatan. Ketika menghadapi kekuatan tirani dari kera besar Titan, makhluk buas yang pukulannya bisa menyebabkan gelombang kejut, bahkan Tang Wulin tidak percaya diri dengan kekuatannya. Butuh semua kekuatan garis keturunannya untuk Tang Wulin untuk bersaing melawan Yuanen. Jika Yue Zhengyu baik-baik saja setelah menerima serangan seperti itu akan menjadi aneh. Kamu, furi berkobar di mata Yue Zhengyu. Tampilan Yuanen menembak Yue Zhengyu cukup dingin untuk membeku. Area ini hanya untuk siswa yang bekerja. Tolong tinggalkan. Apakah Anda menyadari konsekuensi dari pertempuran pribadi di kampus? Petik 2. Yue Zhengyu mendengus, matanya berkedip karena kesal. Pertempuran pribadi tidak diizinkan di lingkungan akademi. Tapi bertukar petunjuk, itu cerita yang berbeda. Ini cukup didorong. Bahkan, ikutlah bergabung dengan saya dalam SPAR jika Anda pikir Anda sudah mendapatkan apa yang diperlukan. Petik 2. Tidak tertarik. Tanpa meliriknya lagi, Yuanen pergi ke asrama, langkah kaki mengikuti di belakangnya. Kamu, Yue Zhengyu memotong dirinya sendiri sebelum dia mendidih. Entah bagaimana, dia memiliki akal pikiran untuk memahami tempatnya, dia tidak akan meletus di sini. Dada terangkat, dia mendengus, kamu menyembunyikan master jiwa yang jahat. Bukanlah kepentingan terbaik Anda untuk melindungi dia. Petik 2. Yuanen berhenti di tengah langkah, membalikkan lehernya dan mengaturnya dengan tatapan tajam. Tuan jiwa jahat, akademi telah menilai tidak ada hal semacam itu di sini, jadi siapa kamu katakan di sana? Petik 2. Yue Zhengyu membalas tatapannya, intens. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kalau begitu pikirkan cara untuk membuktikannya, kata Yuanen meremehkan. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa hanya siswa yang bekerja yang dapat memasuki asrama siswa yang bekerja. Jika Anda menginjakkan kaki di wilayah kami, berdasarkan peraturan akademi, kami memiliki hak untuk berurusan dengan Anda sesuai keinginan kami. Anda juga akan didisiplinkan dengan keras. Petik 2. Ada aturan yang berlaku untuk asrama siswa yang bekerja. Mata Tang Wulin muncul. Menjadi siswa yang bekerja tampak lebih menarik dari sebelumnya. Kamu, apa yang menakjubkan tentang siswa yang bekerja? Yue Zhengyu mengejek dengan jijik. Kalau begitu, saya mengundang Anda untuk mencoba sesuatu. Dapatkah saya mengambil kata-kata Anda sebagai deklarasi perang melawan semua siswa yang bekerja? Kata demi kata Yuanen menusuk Yue Zhengyu seperti belati. Ekspresi bertekad Yue Zhengyu goyah.
Dia memiliki pemahaman tentang siswa yang bekerja. Pertama, mereka pada dasarnya adalah sekelompok jenius. Mengabaikan angkatan saat ini, siswa yang bekerja dari generasi sebelumnya telah menginjakkan kaki di pelataran inti, menumbuhkan banyak kekuatan dan pengaruh, naik menjadi elit pelataran dalam. Tentu saja saya punya cara untuk membuktikannya. Yue Zhengyu menyipitkan matanya begitu erat hingga seperti celah. Senyuman licik merayapi bibirnya sementara itu. Dengan suara pelan, kakinya menyentuh tanah, dan dia melirik Yuanen untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Saat melihat kepergian pria lain itu, Tang Wulin mendekati sisi Yuanen. Apakah kita benar-benar tidak memiliki siswa berambut merah di sini? Yuanen mengerutkan alisnya. Kenapa kamu juga bertanya? Mengikuti pertanyaan ini, Tang Wulin menceritakan apa yang dia saksikan di toko minuman saat itu. Di akhir ceritanya, retakan muncul di topeng tenang Yuanen, meskipun dia menggelengkan kepalanya. Saya sangat yakin tidak ada orang seperti itu di sini. Bagaimanapun, aku akan kembali dulu. Petik 2. Mengawasinya pergi, Tang Wulin curiga Yuanen sedang mengesampingkan masalah ini di bawah permadani. Orang normal tidak akan memahaminya, tetapi kemajuan dalam garis keturunannya memperkuat persepsinya. Ada sesuatu yang aneh tentang Yuanen. Kembali ke kamarnya, Tang Wulin terkejut menemukan rekan satu timnya tidak terlihat. Dia tidak tahu kemana mereka pergi, dan ketika dia memikirkan lokasi mereka, dia mendapat pengingat untuk melakukan sesuatu yang dia rencanakan beberapa waktu yang lalu. Sambil memasukkan tangan ke dalam sakunya, dia mengeluarkan komunikator jiwa. Dia memutar nomor dengan ketepatan yang terlatih. Guru, saya berhasil masuk ke Akademi Shrek. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraan dalam suaranya, dan itu tumpah melalui perangkat. Kamu melakukannya. Bagus. Seperti yang diharapkan dari murid saya. Mu Chen tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa disangkal, Mu Chen merasa bahagia untuk muridnya dari lubuk hatinya. Meskipun Tang Wulin adalah pandai besi jenius yang menantang surga, kekuatan jiwanya yang kurang membatasi pertumbuhannya di bidang itu. Tetapi segalanya berbeda sekarang karena dia berada di Akademi Shrek. Bahkan jika Tang Wulin hanya berhasil lulus dari pelataran luar, fondasi kultivasinya akan sangat stabil, menjamin kesuksesan sebagai master jiwa. Dengan kekayaan kekuatan jiwa untuk digunakan, akan ada beberapa rintangan di jalannya sebagai pandai besi. Belum lagi, dia baru berusia 14 tahun. Masa depannya tidak terbatas. Guru, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda, kata Tang Wulin setelah beberapa saat ragu. Apa itu? Saya telah menerobos. Mata Tang Wulin berbinar. Terobosan. Untuk peringkat 30. Tidak mungkin. Bukankah Anda hanya peringkat 26 atau 27 sebelum Anda pergi? Bagaimana Anda bisa menerobos begitu cepat? Apakah kamu makan harta surgawi? Mu Chen bertanya, kaget dalam suaranya. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Saya membuat terobosan dalam menempa. Saya mencoba pemurnian semangat dan berhasil. Petik 2. Garis itu menjadi sunyi. Guru, apakah kamu masih di sana? Ya, saya masih di sini. Jelaskan padaku apa yang terjadi. Kurangnya reaksi Mu Chen membuat Tang Wulin terperangah. Bukankah menjadi pandai besi peringkat 5 di usia 13 adalah sesuatu yang mengejutkan? Pada hari ujian, Tang Wulin terus melafalkan kejadian, tidak menyisakan satu detail pun. Dia bahkan menjelaskan bagaimana perasaannya selama proses tersebut, sensasi yang mengalir ke seluruh tubuhnya, dengan harapan Mu Chen akan membantu menganalisis seluruh situasi dan menjelaskan levelnya saat ini. Persiapan yang baik adalah kunci sukses, kata Mu Chen, setelah mendengarkan penghitungan Tang Wulin. Tapi itu terlalu berbahaya. Anda benar-benar tidak boleh mencoba pemurnian roh lagi sebelum Anda mencapai peringkat 30. Saya akan datang mengunjungi Anda dalam beberapa hari dan kita bisa melanjutkan percakapan kita nanti. Petik 2. Ya guru, Anda datang ke Shrek. Tang Wulin bertanya, heran. Mehaem, aku sudah terlalu lama di sini. Sudah waktunya untuk mengubah pemandangan dan Shrek adalah tempat yang cukup bagus. Bagaimanapun, selamat. Meskipun kamu hanya berhasil memurnikan roh satu kali, kamu masih seorang pandai besi peringkat 5 sekarang, dan kamu telah mencapai ini pada usia 13 tahun. Anda seorang jenius yang luar biasa apapun profesinya. Petik 2. Terima kasih guru. Tang Wulin menyeringai. Tang Wulin kemudian menceritakan dengan sangat rinci pengalamannya tepat setelah kelasnya dimulai dan pertemuannya dengan Feng Wuyu. Melalui itu semua, Mu Chen mendengarkan dalam diam, menahan pendapatnya. Di Sea City, Mu Chen memasang ekspresi yang sama sekali tidak tenang. Setelah panggilan dengan Tang Wulin berakhir, dia dengan cepat menghubungi nomor lain.
Saya ingin 2 tiket kereta ke kota Shrek, dijadwalkan untuk 3 hari dari sekarang. Aku tidak bisa duduk di sini sambil memutar-mutar jempolku lagi. Jika saya tidak pergi, murid saya mungkin akan direnggut. Tidak peduli apa, saya tidak bisa membiarkan dia mencuri murid saya yang berharga. Mengikuti pemikiran ini, Mu Chen membuat panggilan lain. Halo, saya Mu Chen. Tolong hubungkan saya dengan Presiden. Petik 2. Oh, dia sedang rapat sekarang. Baik, katakan padanya bahwa saya mengundurkan diri. Petik 2. Tang Wulin duduk di sana dengan bingung. Dia tidak tahu seberapa besar keterkejutan yang dia berikan pada Mu Chen atau di mana rekan satu timnya berada. Ia memilih tetap tinggal di kamar. Setelah bergabung dengan asosiasi Shrek Blacksmith, dia mendapatkan sumber poin kontribusi yang stabil. Dia mendapatkan wawasan yang mendalam tentang latar belakang siswa yang bekerja juga. Sekarang berdiri di puncak daftarnya adalah peningkatan diri, tujuannya ditetapkan untuk mencapai peringkat 30. Dia menghabiskan sepanjang sore dengan bermeditasi. Metode misterius surga lambat untuk dikembangkan, tetapi metode ini menekankan pada penciptaan fondasi yang kokoh. Tang Wulin bertemu dengan Yuanen untuk makan malam gratis, sekali lagi terlibat dalam metode kultivasi alternatifnya. Demi tidak menarik terlalu banyak perhatian, ia menemukan meja di pojok dan menyeret teman-temannya untuk makan bersamanya, sekaligus memperkenalkan mereka pada Yuanen. Yuanen senior, berapa banyak siswa yang bekerja di sana sekarang? Mata Xie berbinar setelah mendengar legenda para siswa yang bekerja, dan tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Yuanen menoleh padanya. Ada 6 dari kami tahun lalu. 2 lulus, 2 memasuki pelataran dalam, dan 1 mengundurkan diri dari akademi. Jadi saya satu-satunya yang tersisa dari angkatan sebelumnya. Menghitung kalian, kami berlima sekarang. Petik 2. Kamu satu-satunya yang tersisa. Tang Wulin menatap Yuanen dengan bingung. Tapi aku ingat dengan jelas melihat lencana siswa yang bekerja pada gadis itu. Bahkan penegaknya pun mengakuinya. Jika Yuanen mengatakan yang sebenarnya, lalu siapa gadis itu? Hah, maka kamar-kamar yang tampak tinggal seharusnya kosong sekarang. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, seseorang datang ke meja mereka. Siapa yang kamu coba tipu? Bilang kamu satu-satunya siswa yang masih bekerja di tahunmu. Bagaimana dengan gadis berambut merah itu? Petik 2. Yuanen menatap tajam ke arah Yue Zhengyu. Kamu benar-benar lintah yang tidak pernah melepaskannya. Yue Zhengyu membuat wajah bermartabat. Membasmi kejahatan adalah tugas setiap guru jiwa malaikat suci. Ini hanya tanggung jawab saya. Berhentilah menyembunyikannya dariku, jika tidak, kamu akan menghadapi konsekuensi melakukannya begitu aku menangkapnya. Petik 2. Kamu tidak diterima di sini, kata Yuanen dingin. Senyuman terbentuk di bibir Yue Zhengyu. Dia menarik kursi dari meja lain dan duduk. Mengapa saya tidak diterima? Bukankah Anda siswa yang bekerja harus membayar makanan Anda? Aku akan mentraktirmu selama ini. Petik 2. Tidak, terima kasih, kata Tang Wulin. Yue Zhengyu meliriknya dengan santai. Kamu benar-benar memiliki banyak tulang punggung.